Warahmatullahi. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Siti Nurhalizatu Safaah dari Sistem Informasi 2019B dengan NIM 19051214079. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proposal project yang rancangannya ini menggunakan suatu perusahaan atau instansi. Nah, di sini aku menggunakan jaringan Satpas Kolombo. Nah, langsung aja. Rancangan bangun jaringan di Satpas Kolombo. Nah, Satpas Kolombo ini apa? Nah, salah satu tempat pelayanan SIM yang berada di Surabaya sebagai instansi dalam percobaan kali ini. Penelitian ini digunakan dalam penelitian jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kolombo sendiri merupakan instansi pelayanan SIM bagi warga Surabaya untuk melakukan pembuatan SIM maupun perpanjangan SIM secara berkala dengan syarat ketentuan yang berlaku, seperti minimal berusia 17 tahun. Persyaratan pembuatan SIM harus melalui beberapa tahap yang dilakukan di Satpas Kolombo, Surabaya. Di antaranya, pengendara motor harus memiliki KTP atau paspor. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan ke loket. Pemohon kemudian menunggu panggilan untuk mengikuti ujian. Setelah dipanggil, pemohon bisa masuk ke ruang uji teori komputer dengan cara menjawab pertanyaan yang tertera dan perhatikan batas waktunya. Nah, selanjutnya jaringan di Satpas Kolombo ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada skenario rancang bangun, desain dari jaringan. Nah, ini dia skema jaringan pelayanan dari SIM Kolombo yang telah saya buat seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Desain jaringan untuk pembuatan jaringan LAN pada Satpas Kolombo diperlukan wireless, menentukan jenis switch yang akan digunakan, pilih koneksi dalam jaringan menggunakan kabel atau menggunakan wireless atau kombinasi dari wireless dan pemakaian kabel. Skema jaringan kali ini menggunakan instansi dari Satpas Kolombo dengan menggunakan 1 server, 9 switch, 7 wireless, 18 PC, 13 smartphone, 2 laptop, dan 3 printer. Nah, di sini ada konsentrator, yaitu switch, adalah suatu perangkat keras yang memiliki banyak port yang akan menghubungkan beberapa titik atau node dalam jaringan komputer. Switch yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa komputer menjadi satu buah kelompok jaringan, dilihat dari sisi teknologi transmisi, ternyata switch memiliki sedikit kekurangan. Nah, switch akan membroadcast semua paket yang akan dikirim ke salah satu IP tujuan. Pada jaringan komputer, seringkali kita mendengar kata hub dan switch. Bentuk kedua alat ini mirip dan fungsi dasarnya juga sama, yaitu transfer data dalam jaringan. Keterbatasan non-switch Ethernet yaitu hanya satu device yang dapat mentransmit data ke suatu segmen pada waktu tertentu. Pada skema jaringan kali ini, saya membuat setiap ruangan dimodelkan oleh switch, seperti ruang tunggu teori, ruang pemohon SIM, dan lain-lain. Setiap switch pasti dipakai oleh beberapa orang, entah petugas atau pemohon. Oleh karena itu, jaringan LAN akan dihubungkan oleh wireless yang tersedia pada setiap ruang atau switch. Nah, itu adalah concentrator atau switch. Nah, yang kedua ini adalah wireless. Wireless network adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas dari datanya. Jaringan wireless ini akan menghubungkan setiap PC, laptop, smartphone, dan printer pada jaringan yang tepat sesuai yang terkoneksi. Salah satu contohnya adalah pengunjung disediakan jaringan wireless tanpa WPE agar bisa tersambung tanpa password. Setiap untuk smart device dari petugas akan tersambung pada wireless masing-masing ruangan atau switch yang disediakan. Nah, lalu di sini ada skema jaringan pelayanan SIM Kolombo yang ada di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini desain subnetting jaringan. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID dan menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau di jaringan luar. Penggunaan sebuah subnet mask yang disebut juga sebagai sebuah address mask
sebagai sebuah nilai 32 bit yang digunakan untuk membedakan network identifier dari host identifier di dalam sebuah alamat IP. Sebuah subnet mask biasanya diekspresikan di dalam notasi desimal bertitik, seperti halnya alamat IP. Nah, di sini sudah ada di setiap ruangannya ada IP address, subnet mask, dan gateway. Lalu, kita akan masuk ke skema jaringannya langsung. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa di setiap ruangan dimodelkan yaitu oleh switch. Nah, di setiap ruangan akan diberikan jaringan wireless yang pemohon atau petugasnya bisa terkoneksi langsung dengan jaringan wireless di setiap ruangannya. Tapi di sini juga di pelayanan SIM Colombo memberikan jaringan wireless untuk pengunjung dengan tanpa password. Di dalam sebuah switch terdapat beberapa PC, smartphone, laptop, atau printer. Nah, di sini contohnya pada ruang pencerahan dapat 2 PC dan 2 smartphone. Di ruang tunggu praktek terdapat 3 PC, 1 laptop, dan 1 printer. Lalu di switch atau ruangan simulator terdapat 4 PC dan 1 laptop. Begitu pula di ruangan-ruangan yang lain. Nah, pada skema ini saya menyediakan 2 wireless tanpa password yang bisa digunakan oleh pengguna. Nah, di sini seluruh ruangan bersambung dengan satu server dan switch utama atau ruangan utama. Nah, jika teman-teman ingin membuat skema jaringan di sebuah instansi atau di perusahaan, kantor, atau seperti ini, Satpas Colombo, teman-teman yang pertama harus menentukan switch, server, dan wireless PC, laptop, printer, dan smartphone. Nah, di sini saya menggunakan switch PT Empathy untuk pemodelan dari setiap ruangan. Lalu, teman-teman bisa menghubungkan dengan copper crossover dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Dan antara satu ruangan dengan wirelessnya. Nah, di sini teman-teman bisa menyeting wireless ke ruangan tersebut dengan masuk ke bagian GUI lalu wireless. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan network name-nya atau SSID-nya. Di sini aku masukin ruang pencerahan atau R titik pencerahan, lalu save setting. Setelah itu, masuk ke bagian konfigurasi ke wireless, lalu tambahkan WPA atau passwordnya. Nah, sesuai dengan masing-masing ruangan tersebut. Nah, di sini aku menggunakan pencerahan 123. Nah, setelah itu, teman-teman bisa masukkan atau mengkoneksikan dari setiap PC dan smart device atau smartphone ke wireless tersebut di bagian konfigurasi lalu wireless. Nah, di sini dimasukkan SSID-nya lalu password-nya. Nah, itu akan terhubung. Yang lainnya pun seperti itu, seperti contohnya di ruang praktek. Seperti yang sebelumnya di bagian GUI lalu wireless, lalu SSID ditambahkan, save setting, lalu di bagian konfigurasi di wireless sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan IP static. Nah, saya memasukkan IP static. Nah, di sini saya menggunakan IP static di bagian PC, smartphone, laptop. Nah, saya memasukkan IP static agar bisa terlihat pengkoneksiannya antara satu laptop dengan laptop yang lain. Nah, contohnya, nah di sini kita coba laptop dari ruangan praktek ke petugas 1 ujian teori. Kita coba ping
1687984. Nah, di sini dilihat bahwa antara satu switch ruangan satu ke ruangan yang lain bisa terhubung. Artinya itu sukses. Lalu kita coba ke smart device atau HP dari petugas ke kepala ruangan uji simulator. Kita lihat IP-nya 70. Kita ping 192.168.79.70. Nah, di sini tuh bisa tersambung alias bisa terkoneksi dengan baik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seluruh jaringan terkoneksi dengan baik. Di bagian kiri atas terdapat wireless pengunjung, di mana pengunjung tidak perlu memasukkan password dan bisa melakukan koneksi secara langsung. Begitu pula yang ada di sini, wireless pengunjung 2 bisa menggunakannya tanpa password. Nah, di setiap ruangan ini hanya diperuntukkan untuk petugas atau kepala ruangan atau pekerja pegawai yang bekerja di pelayanan Satpas Kolombo. Nah, lalu kita kembali ke proposal projectnya. Di sini sudah saya cantumkan di setiap ruangannya perangkatnya apa, IP address-nya apa, subnet mask, dan gateway-nya. Nah, di sini sudah lengkap IP-nya. Lalu langkah percobaan dari sambungan tersebut sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya cantumkan cek sambungan jaringan dari PC 1 PC petugas 1 dari ruang praktek ke PC petugas 3 ruang ujian teori. Berhasil sambungannya. Nah, lalu dari beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa sambungan jaringan sudah tersambung dengan sangat baik antar satu switch ke switch yang lain. Lalu setting WPA dari wireless sudah saya jelaskan tadi, pengaturan jaringan wireless untuk mengautentikasi pada ruang pencerahan, contohnya seperti ini. Dan wireless yang lain. Nah, lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil riset dan analisa jaringan komputer yang digunakan Satpas Kolombo, maka saya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Jaringan komputer LAN pada Satpas Kolombo termasuk dalam medium size office atau digunakan 10-100 user. Terdiri dari 9 switch, 18 PC, 1 server, 2 laptop, dan 3 printer, 7 wireless. Secara umum, seluruh komputer yang dipakai di Satpas Kolombo menggunakan Windows 10. Secara keseluruhan, skema jaringan yang digunakan sudah berjalan sangat baik. Berdasarkan hasil riset dan analisa dan jaringan komputer yang digunakan pada Satpas Kolombo, maka penulis dapat memberikan beberapa saran antara lain guna meningkatkan kinerja pada komputer, maka harus dilaksanakan maintenance atau perawatan rutin baik itu dalam segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas. Semoga teman-teman bisa ikut mencoba dalam pembuatan skema jaringan di sebuah instansi atau perusahaan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.